Halo, saya Alfa Farah, instruktur Ekonometrika 1, Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro. Video kali ini akan membahas bentuk fungsional level log dengan menggunakan example dari Wooldridge Introductory Econometrics, A Modern Approach, example 4.2. Kita sudah membahas bagian pertama dari contoh tersebut, yaitu mengenai model level-level. Video mengenai model tersebut bisa Anda tonton kembali, linknya saya lampirkan pula dalam video ini. Nah, untuk memahami model dengan log, selain menggunakan contoh 4.2 ini, kita juga akan menggunakan slides Ekonometrika 1 nomor 6. Slide tersebut bisa Anda unduh di website saya, linknya saya lampirkan juga di dalam video ini. Mari kita lihat hasil estimasi model level log dalam contoh 4.2 yang ada di halaman 3. Nah, kita lihat model ini berbeda dengan model level-level karena seluruh variabel independennya sudah ditransformasi menjadi bentuk log. Nah, oleh karena itu model ini biasanya disebut sebagai model level log karena variabel dependennya dalam bentuk level, sementara semua variabel independennya dalam bentuk log. Bisa pula disebut sebagai model linear log atau singkatnya lin log. Nah, setelah mendapatkan hasil estimasi ini, kita melakukan uji T untuk kemudian menginterpretasikan hasil. Karena tujuan penelitian adalah untuk melihat pengaruh ukuran sekolah terhadap kinerja siswa, dalam video ini kita hanya akan fokus pada variabel penjelas utama kita, yaitu ukuran sekolah yang diukur dengan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah, disimbolkan dengan enroll. Nah, untuk variabel-variabel lainnya, totcom dan staff, Anda bisa mengikuti penjelasan dalam video ini. Uji T bisa kita lakukan dengan membandingkan T statistik dengan critical value, bisa pula dengan menggunakan p-value. Akan tetapi, karena contoh ini tidak melaporkan p-value dan hanya melaporkan standar error, maka kita akan menguji hipotesis T dengan membandingkan T statistik dengan critical value-nya. Uji hipotesis dengan p-value sendiri sudah kita bahas di video yang lain yang linknya bisa Anda lihat di atas. Oke, mari kita terlebih dahulu menghitung T statistik, yaitu membagi parameter dengan standar errornya. Untuk enroll, T statistiknya adalah minus 1,29. Kita bagi dengan standar errornya adalah 0,69 dan ini sama dengan minus 1,87. Untuk menemukan critical value, kita bisa melihat tabel dan juga menemukan untuk menemukan critical value, kita bisa melihat tabel seperti yang sudah saya demonstrasikan dalam video model level-level. Untuk alpha 5% dan degree of freedom 404. Ya, degree of freedom kita 404 karena jumlah sampel kita 408 dan degree of freedom bisa dihitung dengan jumlah sampel dikurangi dengan jumlah variabel independen. Dalam contoh kita adalah 3, jadi 408 dikurangi 3 adalah 405, kemudian dikurangi 1 sehingga degree of freedom kita adalah 404. Critical value untuk 5%. Nah, dengan degree of freedom 404 adalah 1,645. Sementara untuk 1% adalah 2,326. Nah, karena kita melakukan uji one tail arah kiri, hipotesis 0 ditolak jika T statistik kurang dari minus critical value. Nah, T statistik kita adalah minus 1,87 dan ini kurang dari minus 1,645.
Nah, dengan demikian, hipotesis nol kita ditolak di alfa 5%. Ini artinya ukuran sekolah signifikan secara statistik di alfa 5%. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menginterpretasikan parameter enroll. Setelah parameter tersebut, parameter enroll setelah variabel enroll di logaritmakan. Nah, kita akan melihat sekilas slides lecture 6. Dalam lecture tersebut terdapat tabel yang meringkas cara membaca bentuk-bentuk fungsional. Di sini ada 4 bentuk fungsional, yaitu level-level yang sudah kita pelajari sebelumnya, level log, log level, dan log-log. Delta di dalam tabel tersebut diartikan sebagai perubahan. Untuk model level-level, perubahan 1x akan menyebabkan perubahan Y sebesar skala pengukuran Y, ya. Perubahan X akan menyebabkan Y berubah sebesar parameter dengan skala pengukuran Y. Sementara untuk model level log, seperti dalam contoh 4.2 yang sedang kita bahas saat ini, setiap perubahan 1% X, maka Y akan berubah sebesar beta 1 dibagi 100 dalam satuan ukuran Y. Atau dalam contoh kita, Y kita adalah persentase siswa yang lulus ujian MEAP Matematika kelas 10, maka satuannya adalah poin persentase. Nah, untuk contoh 4.2 kita bisa membagi parameter enroll minus 1,29 dengan 100. Minus 1,29 dibagi 100 adalah minus 0,0129 atau bisa kita bulatkan menjadi 0,013. Nah, ini artinya setiap peningkatan siswa yang terdaftar di sebuah sekolah sebanyak 1%, maka persentase siswa yang lulus ujian turun sebesar 0,0129 poin persentase dengan mengasumsikan hal-hal lain tetap. Satuan Y dalam hal ini adalah poin persentase karena ukuran variabel dependen. Persentase siswa yang lulus ujian matematika MEAP kelas 10 adalah persen. Nah, kalau Anda lihat di contoh, interpretasinya agak sedikit berbeda. Nah, kita bisa pula menginterpretasikan hasil tersebut seperti dalam contoh, yaitu perubahan persentase siswanya bukan 1%, melainkan 10% atau 1% dikali 10. Karena perubahan variabel independennya bukan 1% tetapi 10%, perubahan variabel dependennya juga dikalikan 10. Sehingga interpretasinya menjadi demikian. Jika jumlah siswa yang terdaftar 10% lebih tinggi di suatu sekolah, maka MET10 atau persentase siswa yang lulus ujian matematika MEAP kelas 10 diprediksi akan menjadi 0,13 poin persentase lebih rendah, ya. Nah, sampai di sini yang kita peroleh dalam model level-level enroll tidak signifikan. Namun ternyata setelah dilogaritmakan, enroll menjadi signifikan. Pertanyaannya adalah model mana yang harus kita pilih. Secara umum, model level log lebih disukai karena dia bisa menangkap hubungan ukuran sekolah dan kinerja siswa yang dibuktikan dengan signifikansinya variabel enroll di level 5%. Nah, yang kedua, kita memilih model level log bisa pula dilihat dari angka R² di model level log yang lebih tinggi, yaitu 0,0654 dibandingkan dengan model level-level yang lebih rendah R²-nya, yaitu 0,0541. Nah, ini artinya model level log lebih bisa menjelaskan variasi persentase siswa yang lulus di ujian matematika MEAP kelas 10.
Selain model level log yang kita pelajari di sini, ada pula model dengan transformasi logaritma yang lain, yaitu model log level dan model log-log. Seperti yang kita bahas tadi dalam model level log, hal penting yang harus diperhatikan dalam bentuk logaritma ini adalah bagaimana menginterpretasikan hasil. Untuk model level log, perubahan variabel independen sebesar 1% menyebabkan perubahan variabel dependen sebesar parameter dibagi 100 dalam satuan variabel dependen dimaksud. Dalam contoh adalah poin presentase, tadi sudah saya sebutkan. Nah, untuk model log level, perubahan variabel independen sebesar 1 unit pengukuran, Anda lihat di sini tidak ada persennya. 1 unit pengukuran, apapun ukurannya, ukuran variabel tersebut ya, perubahan variabel dependen akan sebesar parameter dikalikan 100 dalam satuan persen. Anda lihat Y-nya adalah dalam satuan persen. Nah, untuk model yang terakhir yaitu model log-log, interpretasinya sangat mudah, yaitu perubahan variabel independen sebesar 1% menyebabkan perubahan variabel dependen sebesar parameter persen. Nah, jadi dalam model log-log yang namanya skala pengukuran menjadi tidak penting lagi karena interpretasinya dalam persen baik untuk variabel dependen maupun independen. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita bisa menggunakan model ini ya, bentuk fungsional ini, terutama kapan kita harus mentransformasikan variabel kita dalam bentuk log. Nah, ada beberapa hal yang bisa Anda pertimbangkan ketika Anda ingin menggunakan transformasi logaritma ini. Yang pertama adalah interpretasi dari hasilnya nanti akan diinterpretasikan dalam satuan persen ya. Nah, satuan persen ini interpretasinya menjadi lebih menarik dan intuitif serta tidak kaku. Dan yang kedua juga unit pengukuran menjadi hal yang tidak terlalu relevan lagi. Jadi jika Anda ingin menginterpretasikan hasil Anda dalam satuan persen, Anda bisa mempertimbangkan menggunakan model dengan transformasi logaritma. Nah, yang kedua, ada beberapa variabel yang sebaiknya memang dilogaritmakan, ada pula yang sebaiknya tidak gitu. Nah, yang dilogaritmakan biasanya misalnya adalah variabel-variabel yang variasinya tinggi gitu, nilainya positif dan variasinya tinggi. Nah, dengan melogaritmakan gitu, variasinya akan lebih rendah dan cenderung tidak rentan terhadap outlier. Tetapi ada juga variabel-variabel lain yang sebaiknya tidak di-log gitu. Yang tidak di-log ini misalnya variabel-variabel yang satuannya tahun atau yang sudah satuannya dalam bentuk persen. Karena jika satuannya sudah dalam bentuk persen akan sangat susah nanti menginterpretasikannya. Nah, variabel dalam bentuk tahun ini misalnya adalah umur, lama sekolah, sementara dalam bentuk persen misalnya tingkat suku bunga gitu. Nah, kemudian hal ketiga yang harus Anda pertimbangkan lagi ketika membuat log, dan ini berkaitan tadi ya, mengurangi variasi di dalam data. Model-model yang dilogaritmakan ini cenderung tidak rentan terhadap outlier. Kenapa? Karena logaritma ini nanti biasanya akan mengurangi variasi dari datanya. Dan yang terakhir adalah model-model logaritma akan cenderung memenuhi asumsi classical linear model yang berkaitan dengan asumsi normalitas di dalam error. Nah, dari sini mungkin Anda sedikit bisa belajar membayangkan bentuk fungsional apa yang sebaiknya dipakai dan hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika Anda menggunakan bentuk fungsional dengan transformasi logaritma. Nah, saya akan rangkum sedikit. Hal yang paling penting adalah satu, bagaimana nanti Anda menginterpretasikan model dengan logaritma tersebut. Yang kedua adalah hal-hal tadi yang harus dipertimbangkan, apakah model log sebaiknya dipakai atau tidak dipakai.
Nah, semoga video ini membantu. Sampai jumpa kembali.